kita tetap taat kepada firman Tuhan. Ada sesuatu hal yang perlu kita camkan, saudaraku. Di dalam Yesaya pasal 40 tadi bahwa firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa? Janji-janji Allah itu adalah pasti. Katakan pasti, saudara kasih. Bahkan di tengah-tengah disiplin Tuhan kepada kita pun janji Tuhan pasti. Tuhan itu kalau dia mukul, dia yang membebat. Tahu membebat? Kalau saudara luka, saudara itu perban. Itu dibebat oleh Tuhan. Tuhan pukul tapi dia peluk. Ada seorang saudaraku yang menghukum anaknya taruh di kamar mandi. Kalau kamu tidur di kamar mandi. Ini benar terjadi, saudara. Tapi ayahnya ini juga sama-sama dia tidur di depan pintu kamar mandi. Itu kasih manusia. Dia pengen melihat anaknya bagaimana, dan dia juga belain nggak tidur. Tetapi Tuhan, saudaraku, mendidik kita lebih dari itu. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Kadang-kadang dalam masa disiplin Tuhan tuh dekat dengan kita. Ada seorang yang bermimpi berjalan bersama Tuhan. Dia jalan di pantai. Kalau jalan 2 orang, maka tapak kaki bekas di pasir itu, saudaraku, di pantai itu ada berapa kalau jalan sama Tuhan? 4. Tapi tiba-tiba suatu ketika dia hanya melihat 2 tapak kaki, yang 2-nya hilang. Lalu dia mulai marah sama Tuhan. Tuhan, katanya Engkau menyertaiku dan Engkau berjalan bersamaku, tetapi mengapa Engkau meninggalkan aku? Karena Tuhan saya tidak melihat jejak kaki Tuhan lagi. Saudara, Tuhan itu menjawab bagaimana? Itu dalam mimpi dia. Nah, aku selalu menyertai engkau dalam suka dukamu, dalam susah sekalipun, dalam kesulitanmu, dalam kamu sakit, dalam kamu menghadapi masalah, tantangan, saat kamu kekurangan, saat kamu ditinggalkan, saat kamu sendirian. Tapi buktinya Tuhan jejaknya cuma 2. Tuhan di mana? Ketahuilah nak, itu bukan jejakmu, tetapi jejakku. Lalu saudaraku, dia berkata, lalu saya di mana? Kamu saya gendong. Amin. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, ku menggendong kamu. Ketika kita digendong, kita ditopang oleh Tuhan, jejak kita nggak kelihatan. Jadi kita protes kok Tuhan meninggalkan. Sebetulnya kita bisa berjalan sampai detik ini, sampai hari ini. Sebetulnya bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Amin. 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 Ya. Mungkin suatu ketika orang-orang akan bertanya, emang Pak Tim masih kebaktian? Bisa sudah nggak sih? Ya. Dan kalau saya katakan masih bisa, bukan kekuatan saya, sudah nggak sih? Kekuatan Tuhan. Maka kita dalam doa, dalam misbah doa, lebih baik kita nangis sama Tuhan. Karena mungkin kita saat ini, kita mungkin protes sama Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan sedang menggendong kita. Jejaknya nggak kelihatan. Haleluya. Janji Tuhan pasti iya dan amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kasih setia Tuhan sampai ke anak cucu. Ya. Yang kedua, firman Tuhan itu pasti, firman Tuhan pasti terjadi. Yang kedua, dalam hal landasan kita yang kedua tadi, saudaraku, adalah firman Tuhan tidak akan sia-sia. Ya. Kita baca satu ayat lagi, Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Sudah ketemu dengan amin? Amin. Ya udah, silakan Bu Vivi. Baca Bu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Terus. Ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Terus. Ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia
tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu seperti hujan turun ke bumi, tidak akan pernah lagi kembali dengan sia-sia, saudaraku. Firman Tuhan yang keluar dari perkataan dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi apa? Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan apa? Berhasil. Akan apa, saudaraku? Berhasil. Firman Tuhan nggak pernah gagal, saudara. Amin. Kalau firman Tuhan katakan aku akan memberkati engkau, dia akan tetap berkati. Walaupun yang di dunia ini ada sakit, ada tantangan, ada masalah, tetap kamu akan diberkati. Yes. Kalau Tuhan katakan aku tidak akan pernah gagal, kamu nggak akan gagal. Yes. Kalau Tuhan berkata bahwa kalau kamu jatuh pun tidak akan sampai tergeletak, kamu nggak akan tergeletak. Saudaraku, karena apa? Karena Tuhan itu firman-Nya nggak akan gagal. Yes. Amin. Amin. Ya, jadi saudaraku, landasan yang kedua itu saudara harus mau melakukan firman Tuhan. Ya. Yesaya pasal 29 ayat 10 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, bangsa Israel dibuang ke Babel 70 tahun. Setelah 70 tahun balik. Terus firman Tuhan tadi yang saya singgung, bangsa Israel ketika menolak Yesus akan dibuang, tapi sisanya akan kembali lagi nggak? Karena Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. Kalau manusia bisa bohong, ya, tapi Tuhan nggak pernah bisa berdusta. Amin. Ya, firman Tuhan iya dan amin. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Firman Tuhan iya dan amin. Nggak ada di tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah itu kayak iklannya siapa itu dulu? Ya. Apa namanya? Maybe no, maybe yes. Ada kan iklan dulu kayak gitu? Maybe no, maybe yes. Jangan maybe no, maybe yes di tengah-tengah. Nggak ada di tengah-tengah. Firman Tuhan itu iya dan amin. Pasti digenapi. Ya. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Firman Tuhan itu kekal. Ya, firman Tuhan pasti digenapi. Ya. Matius pasal yang ke 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Jadi saudaraku, semua yang ada dalam dunia ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu, tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita.